Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba manusia banggakan. Saya pernah berpikir karena Indonesia ini merupakan negara yang besar, kemudian populasi penduduknya juga padat dan juga banyak, maka diperlukan calon pemimpin yang betul-betul serius, mampu, serta kompeten untuk memimpin negara Republik Indonesia di 2024 mendatang. Tidak bisa dan tidak boleh Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak serius, tidak memiliki kapasitas, dan tidak memiliki kompetensi untuk memimpin Indonesia. Gak boleh Indonesia dipimpin oleh orang yang santai-santai, gak boleh. Harus orang yang bisa kerja, harus orang yang punya gagasan, dan harus orang yang punya track record yang jelas. Nah, karena dasar itulah kemudian saya coba melihat referensi-referensi calon presiden yang betul-betul serius membangun Indonesia. Maka dari hasil rilis lembaga survei, kekurang-kurangnya ada 3 atau 4 calon presiden yang hari ini muncul ke permukaan. Top 3-nya memang semua lembaga mengunggulkan Ganjar, Prabowo, kemudian Anies Rashid Baswedan. Dan top 4-nya kadang Erik, kadang Mahfud MD, kadang Erlangga, dan lain sebagainya lah ya. Kadang AHY. Yang jelas top 3 itu berada di urutan pertama Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Rashid Baswedan. Nah, teman-teman saya banggakan karena top 3-nya itu aja gitu, belum ada temuan baru, maka saya mencoba melihat pola yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut. Yang dilakukan oleh Prabowo, yang dilakukan oleh Anies, pun demikian yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Ternyata memang ada sedikit gerakan yang agak berbeda dari yang dilakukan oleh ketiga calon presiden tersebut. Ganjar Pranowo misal. Ganjar Pranowo ini memiliki karakter sifat Jawanya yang agak kental, di mana ia semangatnya yang tinggi, ulet, tekun, kemudian gigih, serta menjalin komunikasi itu baik dengan semua orang. Maka Ganjar Pranowo itu sebetulnya ya, menurut saya sebetulnya lebih beruntung daripada Jokowi. Jokowi itu ketika transisi dari SBY ke Jokowi itu wah isunya luar biasa. Jokowi disebut wong deso lah, kemudian juga pelangak pelongok lah, bahkan ada sekelompok orang yang mampu dan berani mengedit wajahnya dengan wajah Pinocchio lah dan lain sebagainya. Saking tidak adanya wibawa di tubuh Joko Widodo. Karena kenapa? Karena presiden sebelumnya itu memiliki tubuh yang cukup gegap, kemudian berwibawa, karismatik gitu. Namun ada satu keunggulan yang dimiliki oleh Jokowi di 2013 lalu, di mana dipandang masyarakat memandang bahwa kepemimpinan yang memiliki spasi ataupun memiliki jarak antara rakyat dengan pemimpin itu sepertinya harus mulai dihilangkan. Hadirlah Jokowi pada waktu itu. Nah, Jokowi dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki spasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka Jokowi menjadi harapan bagi masyarakat dan berhasil. Nah, Ganjar itu lebih diuntungkan kenapa? Ganjar itu memiliki tekstur tubuh yang cukup tampan lah ya. Tidak kalah-kalah banget dari Pak Jokowi gitu. Jadi agak unggul lah. Maka tidak ada isu pelangak pelongo ke Pak Ganjar, bahasa Inggrisnya jago, kemudian komunikasinya bagus, berbicara dan gagasannya juga hebat. Artinya Ganjar Pranowo agak sedikit diuntungkan dari Pak Jokowi sebetulnya. Yang kedua juga Pak Ganjar Pranowo ini memiliki karakteristik yang sama seperti Pak Jokowi, itu adalah karakter teguh, kemudian juga sederhana, berwawasan luas, serta mampu berbaur dengan rakyat. Bayangkan Ganjar Pranowo itu bisa berjam-jam berdialog dengan masyarakat. Saya yang masih muda itu silaturahmi dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain tuh capek luar biasa. Kemudian langsung diskusi, mendengarkan keluhan, lain mendengarkan motivasi, lain mendengarkan keluhan. Ganjar itu diskusi lama yang didengarkan adalah keluhan. Ekstrim cek saya mah. Bisa berjam-jam, bahkan Ganjar Pranowo bisa bermalam di rumah masyarakat. Dan itu tidak saya temukan di calon presiden yang lain. Saya kira tidak pernah melihat Prabowo nginep di masyarakat hari ini ya.
ketika ia sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, nginep di masyarakat satu malam pun mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya nggak pernah, saya nggak pernah nemukan. Atau Anies Rashid Baswedan yang masih energik misalnya diskusi dengan masyarakat, ya, satu malam nginep di rumah masyarakat di gubuk bersama, saya kira nggak pernah. Hanya Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Ganjar Pranowo memiliki karakter, kemudian juga menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu dilakukan oleh Ganjar ketika sebelum jadi gubernur dan ketika dia sudah jadi gubernur. Jadi sudah biasa Ganjar lari pagi di masyarakat gitu ya. Kemudian makan di warteg itu udah biasa dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Kemudian juga yang ketiga yang menurut saya hasil analisa saya, teman-teman juga sebetulnya bisa menganalisa. Gak perlu jadi analis, gak perlu jadi pengamat politik, gak perlu kuliah 2 SKS untuk mengamati yang dilakukan oleh calon presiden hari ini. Banyak media yang hari ini bisa teman-teman akses. Yang ketiga adalah perbedaan antara ketiga capres tersebut adalah Ganjar Pranowo itu seringnya komunikasi dengan rakyat, tidak atau jarang lah ya, cenderung tidak, jarang berkomunikasi dengan elit partai politik. Benar gak teman-teman? So, beberapa bulan ini ketika Ganjar dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDIP satu hari sebelum Idul Fitri, April kalau nggak salah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulanan, Ganjar terhitung berapa kali dia berkomunikasi dengan ketua umum partai politik, paling dengan PDIP, dengan P3, kemudian juga dengan apa terbaru dengan PKB Caimin, jarang. Bahkan saya nggak pernah menemukan Ganjar Pranowo melakukan komunikasi dengan Presiden PKS, Ganjar Pranowo melakukan komunikasi dengan Ketua Gerindra, atau Ganjar Pranowo berkomunikasi dengan Ketua Nasdem. Nggak tahu sih teman-teman punya datanya mungkin ya, mungkin teman-teman ayah gitu. Saya nggak pernah nemukan atau ada konferensi pers silaturahmi Ganjar Pranowo dengan ketua umum partai Nasdem, nggak pernah. Beda dengan calon presiden yang lain. Coba teman-teman cek setelah mereka dideklarasikan berapa kali dalam 1 bulan atau bahkan dalam 1 minggu ini mereka bertemu dengan ketua umum partai. Bisa beberapa kali. Ganjar enggak. Ganjar itu dengan elit itu kurang gitu. Nah mungkin ini alasan kenapa Budiman Sujatmiko keluar dari partai PDI Perjuangan mendukung Pak Prabowo Subianto, karena memang Ganjar Pranowo dipandang sebagai pemimpin yang tidak elitis tapi populis gitu. Gak jadi masalah menurut saya, karena hubungan elitis kan bisa dibentuk dengan tim-tim yang lain. Itu gak perlu Ganjar harus melakukan hal itu secara langsung, karena yang akan dipimpin oleh Ganjar adalah masyarakat. Maka yang perlu didengarkan adalah dengarkan suara rakyat, kan gitu. Gitu kan teman-teman. Dan saya juga berharap bahwa Ganjar Pranowo bisa melakukan semaksimal mungkin sehingga tidak ada aspirasi masyarakat yang tersisa gitu. Jadi Ganjar sudah siap menampung ribuan, ratusan aspirasi masyarakat. Kemudian yang keempat yang dibedakan adalah Ganjar Pranowo itu tidak nempel dengan tokoh populer. Contoh, Jokowi itu memiliki tingkat kepuasan kinerja di atas 80%. Ada yang mencapai 82%. Artinya bahwa harusnya secara rasional kita bahwa momentum itu harusnya digunakan oleh Ganjar, tapi enggak. Justru Jokowi digunakan oleh orang lain yang ya inilah contohnya. Sebetulnya Pak Jokowi sudah menegur kemarin di pidato sebelum hari kemerdekaan, 1 hari sebelum kemerdekaan, bahwa nama saya dicatut di baligo dan lain sebagainya, dan semua pengamat juga sasaran bidiknya itu adalah Prabowo Subianto. Yang juga kita juga tidak pernah mengingkari itu kan, karena memang di daerah-daerah banyak sekali baligo-baligo tersebar antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dan saya yakin itu bukan Prabowo yang melakukan, hanya dilakukan oleh segelintir orang yang walau alam punya niatan apa.
Yang jelas hari ini teman-teman empat perbedaan itu yang dimiliki oleh Ganjar menurut saya menjadi satu kelebihan. Dan terakhir yang kelima, ini hampir sama dilakukan oleh semua calon presiden. Yang kelima adalah belum ada terobosan metode kampanye baru yang dilakukan oleh kelima calon tersebut. Di tiga capres ini belum ada terobosan bagaimana merangkul generasi milenial, generasi Z ini. Gen Z ini harus ada belum ada kepuasan dari ketiga calon presiden ini. Jadi baik Ganjar, baik Anies, baik Prabowo belum menemukan formulasi yang pas untuk mendapatkan atau memenuhi keinginan dari generasi Gen Z ini. Mungkin setelah adanya nanti debat yang dilakukan oleh BEM-BEM di BEM UI atau di BEM-BEM lain, itu bisa menjadi salah satu gerakan baru lah ya. Bagaimana caranya tiga capres ini bisa membuat skenario ataupun skema strategi bagaimana caranya memberikan kepuasan terhadap harapan Gen Z gitu. Dan itu saya kira meskipun memang ada beberapa kampanye yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo kemarin bersilaturahmi dengan Gen Z, tapi menurut saya itu masih dalam rangka standar lah ya, belum temuan. Beda dengan bertatap langsung dengan warga berjam-jam, kemudian silaturahmi dengan para alim ulama bisa sampai nginep dan lain sebagainya, itu luar biasa, berbeda dari. Nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.